السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوز والنجاة. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikraman yang mulia kepada guru kita bersama Abu Imam Besar Masjid Agung Islamic Center Kota Luxmawe. Penghormatan juga kepada pengurus masjid, kepada para alim ulama, kepada seluruh pengurus remaja Masjid Islamic Center, dan juga kepada para hadirin hadirat muslimin muslimat hamba Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesempatan yang diberikan kepada al-fakir pada hari subuh yang mulia ini untuk memberikan sedikit mau'idhah hasanah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada al-fakir secara pribadi dan juga kepada para hadirin hadirat urang si ulun tuan ban Bandung asa syurga yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di atas permukaan dunia ini, yang mana kehidupan yang kita lalui ini merupakan sebuah proses kehidupan sementara, yang artinya semua kita yang ada di rumah Allah ini kita akan berangkat. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan itu merupakan sebuah kewajiban. Sejauh manakah persiapan kita semuanya di saat kita harus menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala? Di saat kita harus berhadapan dengan hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kunci terakhir umat manusia ialah dua. Jikalau bukan kita semuanya ini menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, maka besar kemungkinan kita akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka satu tujuan
satu konsep yang harus kita miliki sekarang ialah kita harus menjadi hamba yang mendapat titel la'allakum tattaqun. Takwa merupakan sebuah alat yang mana dengan alat ketakwaan tersebut menghantarkan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian semuanya menjadi hamba-hamba yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mampu beribadah. Kita semua mampu berubudiyah. Kita semua mampu berzikir. Kita semua mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi banyak dari manusia ini tidak mampu menjaga nilai-nilai ibadahnya, sehingga banyak dari umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat kita dibangkitkan di yaumil qiyamah nanti, kita tergolong kepada hamba-hamba yang muflis. Kita tergolong kepada hamba-hamba yang bangkrut. Kita tergolong kepada hamba-hamba yang celaka. Kita tergolong kepada hamba-hamba yang binasa. Padahal di dunia ini kita ahli ibadah, kita ahli sedekah. Tetapi pada akhirnya, di saat nyawa kita keluar daripada tubuh kita ini, Allah tidak memberikan keselamatan iman. Coba hadirin bayangkan, coba bapak bayangkan, coba ibu bayangkan sebentar saja, seandainya pada detik ini malaikat maut datang menjemput kita, ruh kita keluar daripada tubuh kita ataupun jasad kita, kita divonis tidak selamat iman. Hodaja adanya. Akan kemanakah kita ini? Karena bagi siapa saja manusia yang tidak selamat iman, maka neraka tempat yang lebih aula kepada orang tersebut. Ini yang harus menjadi renungan kepada kita bersama yang berhadir di rumah Allah yang berbahagia ini. Karena kunci seseorang manusia itu akan mendapat penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala adalah iman kita kepada Allah. Bayangkan, tekedi jino getanya gehoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mendapat giliran, malaikat maut sudah menunggu kita di bawah, malaikat maut sudah menunggu kita di rumah. Begitu sampai di rumah, malaikat maut menarik nyawa kita. Dalam ketentuan agama kita Yohana selamat iman, Pak. Apa arti ibadah yang telah kita kerjakan selama ini? Apa arti sedekah yang telah kita kerjakan hari ini? Hari ini kita ditutupi oleh casing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menutup aib-aib kita. Allah masih menutup kemaluan yang ada pada diri kita.
tingkah laku kita, gerak-gerik kita, kegiatan-kegiatan kita Allah tutup hari ini. Seandainya satu saja Allah membuka aib kita, mungkin kita akan menjadi manusia yang gagal di atas permukaan dunia ini. Intinya, solusi bagi kita sekarang ialah untuk agar dapat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkanlah dulu hati kita. Karena banyak manusia sekarang menganggap bahwa kita yang paling hebat, bahwa kita yang paling sempurna, bahwa kita yang lebih di atas segala-galanya, sedangkan orang lain tidak punya apa-apa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 kelompok manusia, yang manusia tersebut akan terlebih dahulu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala lebih cepat daripada iblis, lebih cepat daripada Firaun, lebih cepat daripada Haman. Siapakah 3 kelompok kata Rasulullah? Yang pertama adalah orang berilmu dan orang yang banyak amalnya. Dia ahli ilmu, dia ahli ibadah, dia ahli dalam segala beribadah, berubudiyah kepada Allah, ilmunya banyak. Tetapi nanti di saat dibangkitkan di yaumil kiamah nanti, di saat kita harus mempertanggungjawabkan segala kegiatan kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah bertanya, apa tujuan? Ya Allah, selama hidup di atas dunia ini ya Allah, saya telah beribadah ya Allah. Selama hidup di dunia ini ya Allah, saya sudah mencari ilmu ya Allah untuk menghilangkan kejahilan pada diri saya. Saya telah beribadah ya Allah agar saya menjadi hamba yang abdan syakura, hamba yang selalu membalas nikmat-nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Sehingga Allah berkata, hai manusia, engkau telah berbohong. Hari ini engkau ibadah, hari ini engkau menimba ilmu, hingga engkau menjadi orang alim, bukan karena aku, kata Allah. Engkau mencari ilmu agama bukan untuk menghilangkan kejahilan pada dirimu, tetapi engkau mencari ilmu agama agar engkau disebut seorang yang alim, seorang yang pintar. Engkau beribadah siang dan malam agar disebut engkau bahagian orang-orang yang taat. Maka sekarang giliranmu adalah nerakaku yang paling dahsyat akan engkau tempati, kata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Golongan manusia yang kedua yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi penghuni neraka, ialah mereka orang-orang yang dititipkan harta di dunia ini. Mereka yang diberi titel dengan orang-orang kaya, mereka yang diberi titel dengan orang-orang yang dermawan. Mereka mengatakan di mahkamah Allah, ya Allah, kami hari ini membagi rizki ya Allah yang engkau berikan kepada saudara-saudara kami, kepada anak yatim, fakir, miskin ya Allah, untuk menghambakan diri kami kepadamu ya Allah, sebagai wujud syukur ya Allah. Karena dalam rezeki yang engkau berikan kepada kami, di situ ada hak orang-orang lain ataupun saudara-saudara kami yang mereka berada di bawah garis kemiskinan ataupun fakir dan miskin. Sehingga Allah berkata, bukan. Engkau semuanya bersedekah, engkau semuanya berinfak bukan karena aku. Terbesit dalam hatimu, engkau bersedekah, engkau membantu orang lain,
agar engkau disebut orang yang dermawan, agar engkau disebut orang yang baik, agar kita dipuji oleh manusia yang lain. Maka pada hari ini masuklah engkau ke dalam nerakaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelompok manusia yang ketiga, kata Allah, mereka telah berjuang, berjihad, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di atas dunia ini. Mereka yang berperang, perang sabilillah, yang mana dalam hati mereka berhadapan di hadapan Allah, mereka mengatakan, kami ingin mengabadikan jiwa raga kami ya Allah untuk agamamu ya Allah. Allah mengatakan, bukan, bukan wahai saudaraku, bukan wahai hambaku. Kalian semua berperang, kalian semua menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar agar kalian disebut pahlawan, agar kalian disebut orang hebat, agar kalian disebut syuhada, agar kalian disebut orang-orang yang pemberani. Semua yang kita kerjakan hari ini bukan karena Allah. Beranikah nanti di saat dibangkitkan di yaumil qiyamah kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Proses kehidupan kita di dunia ini sementara, Bapak, sementara, Ibu. Karena salah satu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita percaya kepada hal yang gaib. Intinya apa? Kita percaya yang namanya kematian, kita percaya yang namanya alam barzah, dan kita percaya yang namanya hari kebangkitan. Paling kuat kita hidup di dunia ini 80 tahun. Kuat sedikit lagi 90 tahun. Di atas usia 90 tahun, besar kemungkinan kita tidak menjadi manusia yang berpikiran normal. Sesudah diri kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikalau kita selamat iman, alhamdulillah. Kalau tidak selamat iman, kemana kita akan mengadu? Rasul mengatakan, al-qabru manazilul akhirah. Kubur itu merupakan cerminan hari akhirat. Jikalau dikubur kita aman, alhamdulillah, akhirat aman. Tetapi kalau di alam barzah kita bermasalah, maka bermasalah pula nanti kita di hari yaumil qiyamah. Paling kuat, hadirin Bapak, 80 tahun kita di dunia ini. Kalau usia Rasulullah 63 tahun. Kalau bagi pekerja ASN, TNI Polri, paling kuat mungkin 60 tahun. Kadang pun tidak sampai. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama kita akan berada di alam barzah? Hari ini manusia pertama Adam alaihi salam sampai saat ini belum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling suci dan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini telah berada di alam barzah selama 1440 tahun lebih. Kita, seandainya kita harus kembali kepada Allah, sampai berapa lama kita akan berada di alam barzah menunggu hari di saat kiamat itu terjadi? Sehingga akan datang bunyi yang disebut dengan sangkal-kala. Dalam bahasa agama disebut dengan radifah, yang mana seluruh umat manusia pada saat itu bukan bangkit, tetapi yang masih ada di dunia ini
semuanya akan mati. Binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, bangunan yang tinggi, semua akan binasa. Setelah sangkakala yang pertama dibunyikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk yang ada di dunia ini akan fana. Kita hanya menunggu sangkakala yang kedua yang disebut dengan radifah. Berapa lama antara sangkakala yang pertama dan yang kedua? Tidak ada ayat hadis yang mengatakan berapa lama kita akan menunggu masa transisi, yaitu sangkakala pertama dan kedua. Berapa lama kita akan berada di alam barzah? Tidak ada ayat hadis yang menyatakan berapa lama kita akan berada di alam barzah Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangkakala kedua dibunyikan oleh malaikat Allah, seluruh makhluk yang bernama manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang saat itu kondisi padang mahsyar begitu panas. Matahari yang jarak 1 mil di atas kepala kita, yang mana kita akan berada di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala selama 50.000 tahun. Waktu yang sangat panjang, hadirin yang berbahagia. 50 tahun kita akan berada di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Satu hari waktu di padang mahsyar sama dengan 1000 tahun dunia. Yang mana di padang mahsyar itu tidak akan ada malam, siang selalu, matahari akan berada 1 mil di atas kepala kita. Maka disitulah butuhnya amaliyah kita. Di situ butuhlah keimanan kita, yang mana dengan keimanan dan amaliyah kita akan menolong kita daripada panasnya matahari di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang terakhir adalah menjadi hamba yang takwa. Untuk menjadi hamba yang takwa dibutuhkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat beramal dibutuhkan ilmu pengetahuan kita, agar kita dapat membedakan yang mana yang dibenarkan dalam agama Islam dan yang mana tidak dibenarkan, yang mana yang batal, yang mana yang fasik, yang mana yang sah, yang mana yang wajib, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci ketakwaan itu merupakan sesuatu hal yang harus kita rebut. Dan rebut itu perlu dengan ilmu pengetahuan agama. Ilmu pengetahuan agama itu apa? Untuk membentengi kita, agar kita nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah tidak tergolong kepada hamba yang muflis ataupun hamba yang bangkrut. Sebagai penutup daripada tausiah singkat, Rasul mengatakan, atadruna man ya muflis? Tahukah kalian semua, wahai sahabatku, apakah yang disebut muflis itu? Siapakah orang-orang yang bangkrut? Sehingga sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui akan arti daripada muflis tersebut. Sehingga Rasul mengatakan, wahai sahabatku, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku ialah dia fasalatin, dia fasyamin, fazakatin, fajin. Intinya adalah mereka yang bangkrut, kebanyakan mereka yang ahli ibadah. Sehingga di hari yaumil qiyamah, karena mereka menjadi ahli ibadah,
Tetapi selama mereka hidup di atas duniaku, kata Allah, mereka punya urusan dengan orang lain. Mereka mencaci saudaranya. Mereka menganggap semua saudaranya itu rendahan, bahwa dialah yang alim, dialah yang taat, dialah ahli ibadah. Orang lain semua tidak ada apa-apanya di hadapan dia. Selama hidup di dunia, dia pernah mengupat, menggunjing, mencela, bahkan sampai menzalimi saudaranya, bahkan sampai mengambil hak saudaranya yang bukan hak dia. Maka di hari yaumil qiyamah nanti, orang yang kita zalimi tersebut akan datang di hadapan Allah menuntut keadilannya. Ya Allah, hambamu ini ahli ibadah. Di dunia dia sering mengupat saya. Di dunia sering dia menghina saya, ya Allah. Di dunia dia mengambil hak saya. Hari ini saya menuntut keadilan di hadapan mahkamahmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Maka seluruh amal ibadah kita yang kita cari dengan susah payah di dunia ini, kita bangun subuh sampai juga kita membenamkan mata kita, kembali tidur kita di malam hari, ibadah yang telah kita kumpulkan tanpa terasa telah menjadi milik hak daripada saudara-saudara kita yang kita zalimi, saudara-saudara kita yang kita aniaya, saudara-saudara kita yang kita anggap sebelah mata, karena hati kita belum begitu bersih dalam menjalani kehidupan di atas permukaan dunia ini. Maka sebagai kewajiban kita, bersihkanlah hati ini. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beda yang kaya dengan miskin. Yang membedakan di hadapan kita, yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.